Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi buat jemaat semuanya. Selamat beraktivitas dan kembali hari ini kita akan mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang Yesus adalah Allah pencipta. Dan kembali kita baca Alkitab. Kita lihat Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maksudnya perjanjian lama. Maka pada zaman akhir ini, perjanjian baru, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Yesus, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus pencipta alam semesta, jelas di ayat ini. Lalu ayat 3 menjelaskan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Yesus kembali kepada kealahan. Saudara, Yohanes dalam buku Wahyu mencatat bagaimana Yesus dalam rupa manusia itu duduk di sebelah kanan, karena Alkitab berkata manusianya Yesus itu paling disulungkan dari segala sesuatu. Tapi kembalinya Yesus ke surga itu kembali kepada kealahan, jadi tidak perlu dibingungkan. Karena kita sudah belajar kemarin tentang Theanthropos. Dalam satu pribadinya Yesus itu ada dua keberadaan, yaitu manusia dan Allah. Jadi Thean itu Theos, dari kata Theos ya berarti Tuhan, dan Tropos itu manusia. Jadi satu-satunya ajaran di dunia yang dalam satu pribadi memiliki dua keberadaan. Yesus manusia dan dia juga adalah Allah. Nah, saya mau angkat di sini di ayatnya yang ketiga, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Perhatikan kata menopang, ini pakai kata Yunaninya pero, P-H-E-R-O, pero. Ini memiliki 4 pengertian. Yang pertama adalah menegakkan, memelihara, mempertahankan, dan menanggung. Nah, kata pero ini yang memiliki 4 pengertian ini dihubungkan dengan penciptaan alam semesta. Yesus yang ciptakan, kalau dia ciptakan, dia tegakkan. Kalau Yesus yang Allah yang ciptakan, dia akan mempertahankan. Kalau Yesus yang ciptakan, dia akan memelihara. Kalau Yesus yang ciptakan, dia pasti akan menanggungnya. Saudara-saudara, dalam dunia ini banyak sekali tentang teori penciptaan langit dan bumi. Ada yang populer sekali, misalnya teori tentang gas. Katanya ada gas, terjadi pemadatan, lalu kemudian terjadi bumi. Yang paling terkenal adalah teori Big Bang, bahwa di antariksa sana ada satu gumpalan seperti kabut begitu, saudara. Lalu dia berproses selama miliaran tahun, karena semakin padat, lalu dia pecah. Jadilah antariksa dan sebagainya, planet-planet termasuk bumi, saudara. Dan belum lagi mitos-mitos penciptaan langit dan bumi per negara dan suku, banyak sekali. Tapi kita mesti bangga bahwa penciptaan langit dan bumi sudah jelas ayat ini, yang ciptakan adalah Yesus. Siapa yang sampaikan? Allah sendiri yang sampaikan. Jadi bukan orang lain, tapi Allah penciptalah yang menyampaikan bahwa Yesuslah, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan. Nah, kalau Yesus yang ciptakan, kalau Allah yang ciptakan, dia pasti akan menegakkan. Nah, kata menegakkan di sini dihubungkan dengan kesempurnaan, tegak. Jadi sebuah ciptaan itu, istilah tegak itu sempurna. Banyak ayat dalam Alkitab menceritakan kesempurnaan. Kalau Tuhan bekerja itu sempurna. Atau bahasa yang sering kerennya adalah sempurna itu indah. Jadi baik sekali. Nah, kenapa? Karena kalau Tuhan yang cipta, saudara, itu pasti baik adanya. Maka kitab Kejadian, pasal yang pertama dan pasal 2, saudara baca, ke Tuhan mencipta itu semuanya baik. Nah, saya tidak fokus kepada alam semesta, tapi saya fokus kepada manusia. Karena ayat yang baru kita baca tadi, itu terfokus kepada manusia. Nah, saudara, kenapa terfokus kepada manusia? Karena sekali lagi kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, bukan sama secara fisik kembali, tetapi
kita memiliki intelektualitas, sama seperti Allah berpikir, sama seperti Allah berpunya perasaan, sama seperti Allah berfellowship. Begitupun kita dapat berpikir, sehingga kita disebut sebagai makhluk berakal yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi sempurna, saudara. Nah, begitupun dalam hidup kita. Ada begitu banyak, saudara, rencana Tuhan yang sempurna yang Dia mau kerjakan dalam hidup ini. Dia tidak kerjakan kepada ciptaan yang lain, tapi rancangan Tuhan untuk hidup saudara-saudara bahwa hanya terfokus kepada manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Dia ingin membuat kita jadi sempurna untuk banyak hal, termasuk rohani kita semakin menjadi sempurna. Yang kedua adalah kalau Tuhan Yesus pencipta, Dia pasti akan memeliharanya. Kata memelihara ini sama dengan kata mengatur. Itu sebabnya sering dihubungkan memelihara dan mengatur. Saudara dapat bayangkan di alam semesta, kalau kemudian tidak diatur, tidak dipelihara, waduh, sudah di bagaimana orbitnya, bagaimana kemudian rotasinya, kalau tidak diatur, sudah ada ribuan planet, ini bisa tabrakan satu dengan yang lain. Manusia pun sama, kalau tidak diatur bisa tabrakan, saudara. Semuanya bisa kacau. Oleh sebab itu, Tuhan pencipta, Dia memelihara dan mengatur. Dan saya percaya kalau Tuhan yang atur, Dia pasti akan memelihara menjadi baik dan semakin baik, karena Dia adalah Allah yang baik. Di dalam dunia ini dalam pelajaran Alkitab ada dua pelajaran yang penting kita perhatikan, bagaimana Allah menunjukkan kalau Dia memelihara, bagaimana Dia mengatur, pasti sampai kepada hidup yang sukses dan selalu dimuliakan oleh Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 4 dan pasal 5 kita melihat ada dua nama Henok. Yang pertama adalah Henok anak Kain, yang kedua Henok itu anak Yared, keturunan Set. Jadi saya akan sebut keturunan Kain dan keturunan Set. Saudara perhatikan, dua-dua nama Henok ini artinya sama, dedikasi. Tapi dedikasi anak Kain ini untuk dunia, sedangkan dedikasi Henok ini untuk Tuhan. Saudara lihat, dua-dua mau diatur dan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Henok anak Kain ini tidak mau diatur dan tidak mau dipelihara Tuhan. Akibatnya, saudara, keturunan Kain ini dimusnahkan di muka bumi. Dibandingkan dengan Henok anak Set, keturunan Set, saudara, dia mau diatur, mau dipelihara Tuhan, dan dia membuktikan dirinya bahwa dia bergaul dengan Tuhan. 350 tahun dia akrab dan bergaul dengan Tuhan dibandingkan dengan Henok anak keturunan dari Kain. Saudara, hidup yang dipelihara, hidup yang diberkati adalah hidup yang mau diatur oleh Tuhan. Saudara, dari Henok inilah kemudian melahirkan bapak-bapak keturunan. Ini adalah moyang Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, Yehuda. Yesus lahir dari suku Yehuda, itu dari Set. Dan kita adalah anak-anak rohaninya Yesus. Saudara-saudara, adalah keturunan dari Set secara rohani. Maka Tuhan ingin pelihara, Tuhan ingin memberkati kita, membuat kita sukses, asalkan kita mau kemudian diatur oleh Tuhan. Langkah kita akan baik, hidup kita akan baik kalau kita diatur oleh Tuhan. Perjalanan rohani kita akan semakin baik jika kita diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, Yesus yang mencipta itu Dia mempertahankan. Ini, saudara, saya percaya setiap pencipta dia akan mempertahankan apa yang diciptakan. Maka kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 2 berkata bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Ini artinya, saudara, ada satu ruang di sana yang dirusak oleh iblis. Saudara, dalam kitab Yesaya menjelaskan itu bagaimana iblis itu merusak tatanan ciptaan yang dibuat oleh Allah. Lalu kemudian ayat 3, Allah merestorasi saudara ciptaannya. Artinya Tuhan mempertahankan. Dia ingin memperbaiki. Saudara, kita pun sama hidup ini, orang percaya. Saudara, kita adalah ciptaan Tuhan, kita sudah percaya Yesus, Dia pasti akan mempertahankan kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan memproteksi kita. 1 Korintus 3:16 saya baca, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia.
Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Saudara dan saya adalah ciptaan, kita sudah percaya Tuhan, Dia pasti akan mempertahankan dari apapun juga. Situasi yang ada, tidak usah takut, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan mempertahankan ciptaannya. Yang terakhir, yaitu Yesus pencipta, Ia menanggung semua ciptaan. Terjemahan lain, jamin. Bahasa Jakarta bilang, beres pokoknya, ndak usah khawatir. Saudara, kita sudah percaya Yesus, Dia pencipta kita. Saudara, Dia jamin, Dia menanggung. Saudara, banyak sekali ayat dalam Alkitab tentang janji-janji Tuhan. Ada 33.000 janji-janji, saudara-saudara, dan ada 3.000 tentang janji berkat. Salah satunya adalah ini, kalau Tuhan yang cipta, Dia pasti jamin, Dia pasti akan tanggung. Oleh sebab itu kita lihat firman-Nya menjamin itu. Maka ayat tadi berkata, Dia menopang dengan firman-Nya yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman-Nya berkuasa untuk menopang kehidupan kita. Dia akan menegakkan, memelihara, mempertahankan, dan menanggung. Saudara, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Allah pencipta kita akan selalu menyertai dan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.